Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema cara Allah memberikan hidayah kepada hambanya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bicara mulai dari konflik internasional yang terjadi, bahwa Muhammad bin Salman, putra mahkota, sedang digoyang. Mengkhawatirkan sekali karena menyerang Yaman. Dia membuka konfrontasi dengan Iran, dan juga dia konon mengizinkan orang perempuan di Saudi boleh nyetir mobil. Reaksinya keras karena bagaimanapun pemikiran-pemikiran keagamaan hebat sekali. Nah, ketika terjadi, ya udahlah kita umum aja lah, nggak usah sebut negaranya. Pokoknya di satu negara mana saja, ketika terjadi konflik horizontal, perang saudara, dan ini bisa terjadi di mana-mana. Di sini juga bisa terjadi. Dan lalu akibatnya ya kita lihat, Uni Soviet bubar, Yugoslavia bubar, Majapahit, Tarumanegara, Mesopotamia, Babilonia, Romawi, itu adalah negara yang bubar karena konflik horizontal, perang saudara tidak terselesaikan, sehingga jalan keluarnya sangat menyedihkan. Dibelah negara itu menjadi dua, menjadi tiga, seperti Korea Utara, Korea Selatan, bisa menjadi 6 seperti Yugoslavia, dan banyak lagi. Kalau Indonesia bubar jadi 50. Nanti ada Pasundan, ada Kecerbonan, ya kan, ada Madura, ada Bali. Waduh. Itu nanti kita sengsara. Nah, makanya begini, ketika terjadi konflik itu, kalau memang tidak bisa dialog, tidak bisa bargaining, tidak bisa mencari solusi, cara yang mencapai penyelesaian secara win-win, saling menguntungkan, sebelum terus menjadi persoalan besar dan tidak terhindarkan harus terjadi perpecahan negara, maka juga ada kesempatan lain, yaitu kita minta tolong kepada negara adik kuasa untuk intervensi, ya kan, melalui PBB, melalui lembaga-lembaga dunia untuk menjadi mediator, mendamaikan. Itu satu. Kemudian, bagaimana caranya mendamaikan dua konflik itu? Ya mungkin akan dipelajari akar permasalahannya apa. Apakah karena konflik beda agama, apakah beda budaya, apa beda kepentingan, apa keadilan sosial, banyak sekali. Tetapi catatan saya sebelum saya bicara panjang lebar, biasanya yang paling rumit itu adalah beda budaya. Ya, sulit untuk menyelesaikannya. Karena itu adalah keterlibatan kita dalam kelompok budaya. Orang beda agama tidak ada jaminan orang agamanya sama bersatu kok, percaya enggak? Tapi yang paling kokoh itu karena kita sama budaya. Kita akan merasa terlibat di dalamnya, dan kita akan merasa bagiannya ketika kita merasakan adanya kesamaan budaya. Ya, begitu saya mendengar di sebuah taman di Belanda,
sedang mencari hotel nggak ketemu, penuh semuanya, harus nunggu. Apa saya harus tidur di jalan? Hotel penuh semuanya. Tiba-tiba lagi nunggu di satu taman, ana wong ngomong kiri kerja serem di baik, wong terpayu sendiri. Dengan bahasa kasarnya itu mempersatukan hati kita. Percaya enggak? Nah itulah makanya ini kita tidak mengerti bahwa budaya punya strategi yang sangat penting membangun persatuan ini. Sekarang budaya lagi dibentur-benturkan dengan agama. Itu persoalan. Sadar enggak? Nah iya urusan masalah nginjek telur dicuci oleh istrinya bid'ah, walau bid'atin. Kenapa? Itu kan mubazir. Ya udah kalau mubazir telurnya saya bungkus plastik dah. Bisa digoreng kan? Ya tetap bid'ah juga. Nah itu kan simbol-simbol budaya semacam itu kan dipertentangkan, dibidah-bidahkan. Ini saya kira punten, saya masih belum masuk dalam Islam Nusantara, tapi saya sebagai pengamat saja nih begitu ya, supaya saya jangan disalahkan lagi nih. Nah itulah makanya ketika budaya nggak bisa dipertemukan dengan motivasi agama, sudah sama orang Islam kan innamal mu'minun ikhwah, nggak bisa juga. Kesamaan bahasa nggak bisa juga, kesamaan geografis juga nggak bisa. Nah kalau sudah begitu, daripada negara itu pecah, satu yang paling efektif ialah negara adik kuasa itu mendukung salah satu pihak yang bersengketa, diperkuat, dikasih senjata yang canggih, dikirim bantuan untuk mengalahkan pihak yang bertempur itu. Maka terjadilah perdamaian. Itu yang terjadi. Bikin gih. Nah ini konflik yang ada itu ada di dalam diri kita. Bahwa Allah mendesain diri kita ini adalah desain konflik. Ya, logika konflik itu ada dalam diri kita. Yang dinyatakan oleh Sigmund Freud sebagai peletak batu pertama ilmu psikologi analisis. Itu dikatakan bahwa dalam diri manusia itu ada dua insting yang saling bertabrakan dan saling berebut. Namanya insting of survive dan ada lagi namanya insting of destruction. Ya, ada naluri jahat, ada naluri kebaikan. Itu semuanya dalam pertempuran. Mari kita, umpamanya saya lagi berjalan di suatu jalan, tiba-tiba ada perempuan cantik, masih muda, pahanya mulus, dengkul ngoplok ini. Apa yang terjadi? Itu ada pihak lain dalam diri kita yang menegur, jangan dong, jangan, tuh nggak bisa, nggak boleh, kamu kan kiai, masa begitu. Lalu ada pihak lain, ya nggak apa-apa, ini kan malam hari, nggak ada yang tahu. Lalu ada lagi yang mengatakan, ya sekali-kali lah terjadi. Di situ terjadi pertempuran antara ghariza yang, atau katakan saja lah antara setan sama malaikat lah, misalnya temen sih, ya sekarang lebih gampang emang. Terjadi pertempuran. Tidak ada jaminan kamu dalam pertempuran mana yang menang. Bisa setan sing menang, bisa malaikat sing menang. Nah makanya jangan-jangan Allah memberikan hidayah dengan jalan yang lurus itu, nanti prakteknya mah Allah mendukung ghariza atau instinct of survive ini. Artinya kita mempunyai kekuatan untuk melawan nafsu kita. Ya jangan dong malu. Gimana sekalipun manusia yang ada kan Allah akan tahu. Maka nggak tahu diri, ya bubar santri ini pakai siram konon mah. Bakal boleh dicincang jadi siapa nih Mbak Sira? Kamu akan mengecewakan orang banyak.
Sehingga bahasa itu begitu jelas, marah kepada saya, ya kan begitu umpamanya. Kamu ketangguhan, wah bakal beri diobong pondoknya jadi siapa? Kur, dia malah kataku. Udah gak kurban, belum tuh lagi. Jadi, nah makanya bagi saya, selama kita masih hidup dan masih sehat seperti ini, percayalah pertempuran itu tidak pernah selesai. Di penghujungnya, kalau kita dalam pertempuran kira-kira diduga kita akan kalah, jangan sungkan, jangan males, segeralah menjerit, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu aja soalnya. Paham bikin ke? Iya. Nah, jadi itulah namanya perjuangan dan itulah namanya sandiwara yang hebat. Nah, kalau seandainya kita ini mau disebut pahlawan, ya pahlawan, sebagai pemenang, saya tanya, musuhnya siapa? Nggak ada musuhnya, menang apa? Jadi Anda baru disebut pahlawan kalau Anda real punya musuh. Kalau ada musuh, pahlawan apa? Namanya pahlawan kesiangan. Jadi itulah fungsinya Allah dengan sengaja bikin setan, bikin iblis untuk menggoda kita. Artinya kita lagi dikasih pekerjaan sama Allah. Paham bikin? Bakal kasih goda si enakan inti. Dari mana Anda mendapat sanjungan sebagai pahlawan, sebagai pemenang ketika musuhnya nggak ada? Maka Allah sengaja bikin musuh itu adalah untuk gawe kita, untuk pekerjaan kita. Nah, baru ketika Anda berhasil, Anda pahlawan. Jadi artinya itu adalah kondisi umum, bukan Pak Jahman saja. Semua orang juga mengalami hal yang sama. Dan ketika kita basiro kita semakin kuat, nah maka setan-setan juga sama akan sekolah lagi. Iya. Kalau perlu merubah strategi lagi, ya kan gitu. Dan si kunyuk-kunyuk setan tahu kelemahan kita nih. Dan kita juga harus tahu di mana titik lemah kita. Mungkin saya menghadapi harta, mungkin saya insya Allah saya bisa kuat kalau persoalannya uang. Ya kan begitu. Saya tidak akan tergoda melihat uang sekian banyak itu. Karena saya pernah punya uang banyak dulu tapi bukan sekarang, memang udah kere lagi. Nah, kemudian barangkali godaan tahta. Ya, harta tidak, tahta. Saya tidak punya selera untuk menjadi orang populer, tidak punya selera ingin jabatan apapun. Saya ingin menjadi orang kecil. Tetapi ketika dengan wanita, saya harus tahu diri dan harus membatasi diri. Bahwa di sini lemah kita ini. Yang paling gawat itu adalah wanita. Makanya ke depan gitu, jangan terlalu berakrab-akrab dengan wanita. Jadi setengah sapeduni bae, sebatas saling menghormati, sebatas kerjasama, sebatas ya kan saling mengagumi boleh, tapi jangan terlalu berakrab-akraban. Punten pedi barangkali ada orang perempuan minta diantar pulang, punten sore nggak bisa deh, minta tolong Kang Sarip aja. Naik motor gitu. Tapi yang dasar Kang Sarip nggak ada lubang, nggak ada batu, terlalu sering ngerem juga seringnya. Nah itulah pola semacam itu. Jadi jangan kecil hati, ya jangan malu ketika kita sudah hampir akan kalah. Segeralah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namanya, kenapa surat Al-Fatihah disuruh dibaca oleh kita sehari minimal 17 kali, dari mulai bangun tidur 2 kali sampai akan tidur 4 kali, di siang hari 4 kali, sore 4 kali, menjelang tenggelam matahari 3 kali,
sebelum tidur 4 kali, 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Saya yakin kalau kita sedang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hati kita mengatakan, ya Allah bimbinglah hatiku ini. Yang dibimbing itu hati akhirnya, bukan kaki, bukan. Iya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau selewengkan hati kami setelah mendapatkan hidayah. Jadi yang menerima hidayah itu bukan otak kami, bukan telinga kami, bukan kaki kami, tapi hati kami. Itulah namanya hati yang terbimbing. Nah, ketika hati itu terbimbing, kalau sudah berjalan mulus sekian lama, maka akan tumbuhlah namanya potensi basirah itu. Tapi tetap selamanya basirah akan terus diuji oleh Allah. Terima kasih, itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir dari MSI Wilayah Tegal Kubuk Lor. Mungkin yang saya tanyakan ini Bu ya, tentang kemarin pas disinggung acara pengajian malam Senin tentang ayat surat Al-Kahfi, perjalanan Nabi Musa dan Khidir, ayat berapa ya? Lupa sih. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama fa'abau ahlaha fa'abau ayudayfuhuma. Terus di keterangan selanjutnya terdapat keterangan Nabi Khidir di situ, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dari secara tekstual gitu ya, seakan-akan tidak ada sinkronasi antara Qaryah dan Madinah sesuai keterangan Nabi Khidir. Pertanyaannya, apakah redaksi Al-Quran dalam bahasa ini, dalam konteks ayat ini, apakah fil Madinah di situ itu kan ahlal Qaryah? Pada ayat pertama menggunakan istilah Qaryah gitu ya, kata Qaryah. Terus selanjutnya wa amal jidaru fakana lighulamaini yatimani fil Madinah, ujuk-ujuk gitu ayat selanjutnya fil Madinah gitu. Apakah penggunaan ini ada kaitannya dengan pelaku khitab dari ayat tersebut? Situ kan fil Madinah disebutkan fakana lighulamaini yatimaini fil Madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Nah, titik tekannya di situ. Apakah ayat selanjutnya menerangkan fil Madinah karena di situ ghulamaini yatimaini tersebut orang tuanya shaliha, sedangkan Qaryah, penggunaan kata Qaryah, ahlul Qaryah di situ penduduk di situ waktu itu enggan gitu ya, enggan menjamu keduanya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apakah ada apakah ada ini apa namanya? Apakah ada hubungannya gitu antara pelaku penggunaan redaksi dalam bahasa Al-Quran tersebut? Mohon penjelasannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting gini, jangan sampai kita melihat redaksi Al-Quran yang berubah tiba-tiba itu. Yang penting jangan mengatakan gusolole gelog. Rubah kalimatnya. Pagi Qaryah, kok tiba-tiba sorenya jadi Madinah? Qaryah kan kampung, kalau Madinah kota. Tegal Gubuk maune desa, tulis dadi kota pirang tahun kira-kira? Bisa 40 tahun, iya kah? Arjunangun maunya kampung, waktu kula cilik masih kampung kan kah? Mau ngatapsin baik. Iya, Bakasin Kertasemaya mau mondok ke Babakan kan naik kereta, mereka Arjunangun sambil bawa beras 20 kilo. Kayak Arjunangun ke Babakan jalan kaki. Sekarang udah kota kan? Ya tapi udah kotanya berapa tahun? Ya 40 tahun. Iya kan? Ini Allah mengatakan
mereka datang ke suatu kampung, ya kan gitu. Fa'abau an yudayyifu huma wa wajada jidaran yuridu an yanqadda. Lalu Nabi Khidir menjelaskan, ini saya perbaiki ini karena tembok ini punya 2 orang anak yatim di kota ini. Tadi bilang kampung, ini kota ini. Di surat Yasin juga ada, wadrib lahum masalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun. Terus fazazna bisa izin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'. Wa ja'a min aqsal. Di tengah-tengah lagi terjadi perdebatan, tiba-tiba ada, kok kenapa min aqsal madinati? Kenapa tidak bilang min aqsal qaryati? Nah, di sini masih kita pahami, mungkin kita untuk mendeskripsikan kota itu apa, kampung itu apa, mungkin kita terjebak pemahaman kita. Mungkin orang awam akan mengatakan bahwa kampung itu dan kota itu bisa dibedakan dari jumlah penduduknya. Kalau penduduk itu 4 juta, kampung atau kota? Kalau penduduknya 20? Oke. Kalau iya itu memang dasarnya membedakan kota dan kampung karena jumlah penduduknya, yuk kita bandingkan Madinah dengan Mekah. Penduduknya banyak Mekah. Madinah itu paling hanya seperempatnya Mekah loh. Tapi kenapa? Tapi Yasrib disebutnya Madinah. Ternyata tidak. Jadi kita harus paham bahwa membedakan kota dan Madinah dalam konsep Islam itu adalah dari sisi heterogenitas. Sekalipun penduduknya banyak, tapi kalau semuanya itu tidak ada heterogen, orang kafir semua, kayak Tegal Gubuk nih, orang NU semua, orang Islam semua, bagian penduduknya 10 juta, kampung Sirati. Baru disebut kota kalau penduduknya heterogen. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada orang yang soleh, anak kiainya anak, copetnya anak. Ketika itu penduduknya heterogen, maka itulah disebut Madinah. Kenapa disebut Korea oleh Nabi Khidir? Karena dalam anggapan pikiran Nabi Khidir ini Korea. Tetapi ternyata ada tembok setelah dapat diketahui bahwa ini punya orang anak yatim yang bapaknya orang soleh. Berarti di situ ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Berarti bisa itu namanya Madinah. Anak kiainya anak garong. Iya kan? Dan demikian juga ketika ditangkan para wadrib lahum masalan ashabal qaryati izal mursalun, mereka menolak kafir semuanya. Ternyata di antara mereka ada orang yang beriman. Wajah min aqsal madinati rajulun qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yaslukum ajran wa hum muhtadun. Ternyata ada juga orang yang berimannya. Berarti ketika di desa itu ada yang beriman, ada yang tidak, berarti sudah sah disebut kota. Itu persoalan. Jadi makanya kita harus paham konsep-konsep pemikiran kita dengan Al-Quran itu, ya jangan take for granted bahwa Al-Quran dipaksakan dengan pikiran-pikiran kita. Saya kira mungkin seperti itu. Kalau tidak nanti kita menjadi keliru semuanya. Dan banyak sekali Al-Quran ditafsirkan, karena sampai sekarang saya melihat bahwa kajian-kajian Al-Quran ini belum pernah disentuh melalui kajian antropologi. Semuanya kajiannya sintaksis, hanya nahwu, sorof, balaghah, dan itu saja.
Tapi kajian antropologis itu masih belum melihat saya ada di semua kitab-kitab tafsir itu belum menyentuh kajian-kajian psikologis dan antropologis. Saya kira mungkin seperti itu. Makasih. Satu lagi terakhir dan nih. Pertanyaan terakhir satu keluarga besar pun mohon. Tadi tertarik dengan bahwa permintaan kita terhadap Tuhan itu harus konkret bukan abstrak ya. Kemudian di dalam ihdinas siratal mustaqim ketika kita minta bimbingan kepada Allah dengan pada jalan yang lempeng, tampaknya mungkin untuk sebagian dari kita ini kan permintaan yang ya konkretnya artinya abstrak yang perlu dikonkretkan di dalam kehidupan kita begitu. Lah konkret di dalam kehidupan fakta di dalam lapangannya itu apakah perlu seorang minta petunjuk itu harus ada artinya tadi yang membimbing bersifat artinya permintaannya kepada Allah, tetapi bahwa ada seseorang yang kemudian membimbing ke jalan yang disitu disebutkan dengan siratal ladzina an'amta alaihimnya gitu, yaitu jalan orang-orang yang memang diberi nikmat oleh Allah minal anbiya wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu yang pertama. Jadi artinya diperlukan tidak di dalam menuju kepada itu di dalam konkretnya itu seorang yang juga membimbingnya gitu. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah tadi saya mendengar ataupun ya kiai menyebutkan bahwa anbiya wal mursalin itu ada khitobus siasi atau apa itu khitobus siasi ya. Itu khitobus siasi itu maksudnya bagaimana kiai kalau nggak salah dengar saya tadi khitobus siasi ya. Kemudian yang ketiga ya itu saja dulu ya mas. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelaskan al-khitab syasitanya pidato politik atau begini, setiap partai itu kan ada ADART ya kan, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dasarnya apa, tujuannya apa, ya kan begitu. Karena partai PKB kan tidak menyebutkan bertujuan mendirikan negara Islam dan tidak pernah menyebutkan bahwa dasarnya Al-Quran dan hadis, tidak. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi PKB itu partai agama atau partai nasionalis? Nasionalis. Tapi diklaim di Indramayu itu partai agama. Artinya putusannya wong NU fardu ain wajib nyoblos PKB, kan kayak terbikin gitu. Di sini ada nggak begitu? Ada, ya berarti nggak paham. Nah itu dari khitabus siasi itu bisa kita lihat dari platform ya. Jadi dari sisi platformnya itu kan ada partai nasionalis, ada partai agamis, ada partai sosialis, ada partai liberalis, macam-macam. Itu kan ideologi besar sekarang itu kan ya, kalau tidak komunis atau sosialis, liberalis kan gitu, dan agamis dan sebagainya. Itu adalah khitab siasi. Maksudnya khitab siasi ini artinya bahwa kita mengajak masyarakat mendukung saya jadi anggota DPR, jadi presiden. Nah, kalau saya menang, kalian mau saya bawa kemana? Itu namanya khitab siasi. Gerep dijak gebur kan bareng-bareng konon. Nah, ya khitab siasi itu jelas dalam segala lini kehidupan. Kalau saya menang, nanti sistem pendidikannya kita pendidikan selektif. Tidak mesti anak naik kelas. Nilai murni. Kalau guru ujian membocorkan soal, pidana 20 tahun. Ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan begini, menyusun kurikulumnya begini, jenjang pendidikannya nanti saya robah SD 6 tahun, sekolah dasar menengah 6 tahun.
SMP dan SMA. Jadi satu, sudah nggak ada SMP SMA, jadi menengah, dasar, menengah, dan tinggi. Ini kan dasar, menengah pertama, menengah atas kan. Di dunia menengah itu hanya satu, menengah 6 tahun. Kan gitu. Karena nanti contohnya dalam pendidikan, kalau saya menang jadi presiden umpamanya, ya bu presiden kadal mau apa pokoknya mah. Ini contohnya nih Maya. Nanti anak sekolah dilihat dari rapornya. Begitu selesai sekolah menengah, nanti lihat yang ranking sini 1 diarahkan kepada jurusan ini, yang nilainya begini, jadi tidak memilih tapi diarahkan sesuai dengan potensi masing-masing. Dan nanti namanya fakultas tidak permanen, bisa berubah kapan saja. Pendidikan adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan program pembangunan kita. Ketika 5 tahun ke depan kita akan prioritaskan pertanian, kita buka fakultas pertanian sebanyak-banyaknya, sehingga begitu hari H pelaksanaan pelita, kita tidak usah pinjam tenaga dari luar, kita sudah cukup. Sekarang ini adalah pendidikan liberal, paham? Di bidang keagamaan, agama adalah merupakan dasar negara, tapi bukan agamanya, tapi kita bukan negara agama, tapi negara bertuhan, ya kan begitu. Dan semua agama punya hak dan kewajiban yang sama. Di dalam hubungan luar negeri, kita tetap bebas dan aktif, ikut serta membangun kemerdekaan, membangun demokrasi, keadilan sosial di seluruh dunia. Itu namanya khitab asyasi, sampai masalah hukum, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah pertanian, masalah mendetail itu semuanya. Bisa mungkin menjadi 2000 halaman saya uraikan semuanya itu. Itu namanya khitab asyasi. Nah, kalau para nabi gimana? Para nabi juga sama, nggak mungkin lu ngajak-ngajak pada salah ngajak mah. Ya kan? Ya ada targetnya. Bagaimana lagi? Nah, nanti dalam melaksanakannya ada namanya strategi, ada taktik. Kalau taktik tuh ya kita bisa saja mundur, tapi bukan kalah ya, untuk mengatur saja. Target adalah menang. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad itu menaklukkan kota Mekah, kenapa Abu Sufyan tidak digantung saja, malah dia diposisikan sebagai orang terhormat? Itu taktik, bukan strategi masalahnya. Karena bagaimanapun kelompok Bani Umayyah itu kelompok besar di Jazirah Arabia yang harus diperhitungkan keberadaannya untuk masa depan Islam selanjutnya. Itu kan persoalan politik, ini masalah budaya. Itu namanya khitab asyasi. Itu maksudnya. Jadi Nabi itu bukan orang goblok dong. Iya kan? Iya, dan itu semuanya atas bimbingan Allah, jadi sudah ada, jadi artinya platformnya sudah jelas bisa dibaca. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa orang Mekah tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu bukan karena persoalan agama, persoalan politik. Karena Nabi Muhammad itu mengajak orang Mekah kepada kalimat tauhid, yaitu kata persatuan. Disitulah mereka terancam, kalau mau menang ya saya digerus semuanya. Iya, orang Mekah percaya Nabi jujur kok, Nabi hebat, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu, nggak pernah. Semua orang Muhammad Al-Amin. Tapi kenapa begitu kalimat tauhid mereka melawan semuanya? Karena takut kehilangan jabatan, persoalannya. Ini persoalannya. Nah, itulah kira-kira seperti itulah. Kemudian pertanyaan yang apa tadi tuh? Yang pertama tadi apa tuh? Ini kan terjawab, yang kedua dulu, yang pertama Pak. Oh iya, begini nih persoalannya. Kita minta hidayah, kita jangan ngatur Allah dong. Terserah Allah bagaimana caranya. Nah, Allah ngasih hidayah dengan cara suatu ketika orang Belanda di Cirebon, ketika Belanda menyerah, ya kan gitu, dan pulang ke negerinya, ada seorang kolonel Belanda di Cirebon nggak mau pulang, saya mau tinggal di sini saja.
Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam. Lalu di mana tempatnya? Dikasih tempat di makam Jabang Bayi di Kesambi di sana. Dan saya pernah ketemu. Mungkin yang seusia saya mungkin pernah tahu. Bagaimana dia Allah beri hidayah? Ketika pagi dia sedang senam pagi, lari, tiba-tiba di pagi hari itu di suasana sedang hening itu ada terdengar orang azan, Allahu Akbar. Dia meremang-remang bulu romanya. Apa ini? Akhirnya dia tanya, apa itu? Oh, itu azan. Maksudnya apa? Ngajak orang supaya bangun. As-sholatu khairum minan naum. Ayo tangi kan gitu. Enak sembahyang memang tuh rumah kan gitu. As-sholatu khairum minan naum. Enak sembahyang tinimbang turu. Oh, jadi umat Islam di pagi putra semacam ini dihimbau untuk bangun. Kalau begitu nggak salah tuh. Di situ dia belajar, ketemu sama Habib Syekh, bapaknya Kang Ayibmu, dengar ya. Di situ masuk Islam. Caranya dengan mendengar suara azan. Ada lagi orang azan terus pada nonton wayang. Karena gara-gara Sami Aji bohong mengatakan betul Aswatama mati, padahal maksudnya Aswatama gajah. Langsung keretanya jelek turun menginjak bumi. Karena satu bohong, kereta kencananya langsung menginjak bumi. Oh, kalau begitu orang tidak boleh bohong. Dapat hidayah kok. Anak mana hidayah? Karena wis tua, wis peyot. Langkah pelangganan tak ngaya-ngaya nganggur bah. Dikali jodoh tuh. Iya, udah peyot sih. Sedangkan pendatang baru yang golongan 17 aja kan, waduh, masih gres-gres gitu. Ya kan udah kebayar pulang, kembali lagi ikut majelis salim lagi. Hidayahnya melalui beli payu. Ya kan? Jangan minta, silakan minta kepada Allah. Permintaannya yang jelas. Maunya apa, tetapi jangan terlalu jelas sampai seperti ngatur Gusti Allah. Itu yang nggak boleh. Ada orang berdoa, ya Allah mudah-mudahan sawah saya jadi, kemudian anak saya yang ada di Taiwan segera kirim duit, mudah-mudahan yang pada utang pada bayar. Meraih sedina-dina kon gua. Malaikat datang, kamu banyak minta, ada apa sih? Pengen naik haji, koplok kamu. Tinggal bilang saja, ya Allah saya pengen naik haji, selesai, jangan ngatur dong. Ini banyak sekali orang bukan minta tapi ngatur. Itu maksud saya. Nah, nanti yang penting kita minta hidayah. Jadi seperti apa? Seperti mereka, ya, seperti para aulia, para ambia, para rasul, udah jelas berarti kan gitu. Minta mobil kayak mobilnya Pedik, kayak mobilnya Kang Benu kan begitu. Lalu bagaimana cara Allah beri hidayah? Jangan ngatur, terserah Allah. Nah, Allah memberi hidayah langsung, itu terjadi. Seorang pelacur tiba-tiba jadi waliullah. Ada namanya Robi'al Adawiyah. Ada preman gedean namanya Dunun Al-Masri, pemabok, jadi wali. Tapi itu kan jarang terjadi, ya kan? Kalau barang yang jarang terjadi jangan ditiru. Nirulah yang banyak terjadi, yaitu melalui suluk, melalui torekelah dan sebagainya, melalui seorang mursyid. Balik lagi, dasarnya belum dapat hidayah, mulati mursyid. Oleh mana mursyid dalban, oleh mana akhirnya sampai tekan Kanjeng Dimas di peragat-peragat, masya Allah. Mursyid yang benar nggak percaya, mursyid yang penipu dipercaya, sampai habis uangnya 700 juta atau berapa tuh, ya kan? Itulah persoalannya. Tetapi ketahuilah, ketika Allah ingin memberikan hidayah kepadamu, ingin memperkenalkan dirimu,
maka Allah akan memberikan peluang kepada kamu bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah. Percaya. Tetapi bakat durung wajah hidayah, ya anggar babil ketemu ke. Nah, terakhir saya mau cerita, ada orang pengen belajar bener, pengen hidayah. Dia cari wali kemana-mana, sampai ke Musadek, ke Ria Eden, ke Kanjeng Dimas, segala macam. Wah, mau pakainya ternyata tipu juga semuanya. Nah, terakhir dia ketemu dengan wali yang beneran. Kata walinya, kamu goblok banget sih, nyari-nyari orang bener sampai sealam dunia muter-muter. Padahal orang yang kau peluk tiap malam itu sudah jadi wali gedean kok. Siapa? Ya istrimu itu. Ah, nggak mungkin. Rabbinya kulaki bakal kula wirid diserobot sejadah ke disabetakan udah sekitar. Bari ngomongnya karir kalau apa suami tetangga sebelah barat jam 3 pagi sudah berangkat ke sawah giring-giring air, tetangga sebelah timur suaminya jam 4 sudah pergi ke pasar, suami saya sampai jam 9 pagi masa gada-gada perang sana tasbih bisa digoreng rasanya. Dia sengaja begitu menggoda sang suaminya. Memang dia wali juga, dia sengaja dikerjain suaminya itu supaya dia lebih semangat mencari kebenaran. Begitu. Iya, itu hal itu lagi goda kamu itu tuh. Ya Allah, salah pak. Dia pulang. Begitu sampai di depan rumah, apa kata istrinya? Baru tahu lah ya. Oke, saya kira begitu aja.